warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nuralfiatusada. Saya dari Prodi PAI semester 5 ingin mempresentasikan mencakup public speaking. Nah, jadi public speaking itu ialah keterampilan penting untuk menyampaikan pesan dengan jelas pada di depan audiens. Nah, jadi untuk menjadi public speaking itu kunci utamanya itu yang pertama itu persiapan, dan yang kedua percaya diri, dan yang ketiga koneksi dengan audiens, dan yang keempat etika kita dan attitude kita kepada audiens, dan selanjutnya kita harus praktik persiapan. Kita langsung saja ke materi pembahasan yang pertama. Materi yang pertama itu mengapa dan bagaimana etika dan attitude penting dalam public speaking. Nah, jadi mengapa penting? Yang pertama itu untuk kepercayaan diri, keyakinan dan kelancaran kita dalam berbicara. Terus selanjutnya ada koneksi dengan audiens, yaitu membangun hubungan yang positif, dan yang ketiga kredibilitas. Nah, di sini tuh menunjukkan integritas dan kepercayaan. Dan selanjutnya suasana yang positif, itu menciptakan lingkungan yang nyaman dan fokus. Nah, jadi bagaimana etika dan attitude dalam public speaking itu, yaitu kalau etika itu sikap positif, yaitu kayak tadi percaya diri, empati, antusiasme, terus ada etika. Nah, jadi etika itu kita menghargai audiens, berbicara dengan sopan, menyampaikan intonasi yang selanjutnya pembahasan kedua. Pembahasan kedua ini di sini itu adalah skill of master audience, teknik menguasai body language dan kontak mata dan intonasi suara. Nah, jadi yang dimaksud di sini itu ketika kita public speaking, kita harus menguasai gerakan tubuh kita, kontak mata kita, intonasi suara kita. Nah, jadi dengan kontak mata kita itu kita harus mata kita itu mengarah kepada audiens yang ada di depan kita. Terus kalau intonasi suara itu kita harus mendengarkan setiap poin penting yang ada di public speaking kita. Terus ada lagi gerakan tubuh atau body language. Nah, dengan gini berarti kita harus gunakan postur tubuh yang tegap, sopan, ramah, dan kita juga jangan kelihatan kaku dan terkesan santai. Pembahasan ketiga. Nah, jadi dengan pembahasan ketiga ini selanjutnya itu adalah unsur penting dalam public speaking. Yang pertama ada pesan yang jelas. Ya, jadi kita itu sampaikan pesan yang jelas kepada audiens. Dan yang kedua penampilan atau gerakan tubuh. Nah, jadi tampilkan kepercayaan diri kita dengan sikap tubuh kita yang terbuka dan ekspresif. Dan yang ketiga itu kontak mata. Nah, jadi bangun koneksi dengan audiens dengan kontak mata kita, fokuskan mata kita kepada audiens yang ada di depan kita. Terus selanjutnya ada intonasi atau vokal. Jadi kita intonasikan suara untuk menekankan poin penting dalam public speaking. Selanjutnya persiapan. Nah, jadi agar persiapan agar public speaking lancar itu, jadi kita harus ada persiapan latihan agar lebih lancar dan mengurangi rasa gugup. Pembahasan keempat tentang teknik membuat konten presentasi yang kreatif dan inovatif. Yang pertama itu ada kita gunakan visual yang menarik. Nah, dengan kita menggunakan visual yang menarik itu kita akan lebih menarik perhatian audiens. Terus yang kedua ada storytelling. Jadi sampaikan pesan melalui cerita yang engaging ya. Terus yang ketiga ada interaktif. Jadi interaktif di sini itu libatkan audiens dengan pertanyaan atau kita buat polling ya. Terus selanjutnya dengan sederhana. Jadi fokus pada pesan yang inti dari informasi yang berlebihan. Terus selanjutnya ada inovasi teknologi. Nah, jadi memanfaatkan multimedia dan alat bantu interaktif. Pembahasan kelima, praktek public speaking, teknik opening, isi, dan closing dalam pidato atau ceramah. Nah, jadi yang pertama itu ada opening. Nah, mulai dengan kalimat pembuka yang menarik, seperti kutipan atau pertanyaan. Nah,
tanya di sini itu berarti kita nanya kabar-kabarnya teman-teman. Terus selanjutnya ada isi. Jadi sampaikan pesan utama secara jelas dan terstruktur. Gunakan contoh atau cerita untuk memperjelas poin. Nah, jadi kita mempercontohkan dalam public speaking kita seperti apa. Terus selanjutnya ada closing. Nah, closing di sini itu berarti ringkas kembali pesan utama. Jadi kita harus meringkas lagi hal-hal yang kita udah public speaking sebelumnya yang diisi itu kan. Terus selanjutnya akhiri dengan kalimat yang kuat dan menginspirasi. Nah, jadi kita kalau sebelum menutup public speaking itu kita kasih amanah atau inspirasi. Materi ke-6, hambatan dalam public speaking. Itu rasa gugup. Jadi dengan rasa gugup ini menyebabkan public speaking ini mengurangi rasa percaya diri dan kurang fokus. Terus selanjutnya kurangnya persiapan. Dan dengan ini menyebabkan ketidaklancaran dan kebingungan. Yang ketiga, gangguan eksternal. Suara bising atau gangguan audiens menyebabkan itu juga termasuk menyebabkan hambatan dalam public speaking. Dan yang keempat, kontak mata yang lemah membuat audiens merasa terasing. Selanjutnya yang terakhir kelima, intonasi suara yang monoton. Nah, jadi membuat audiens kehilangan perhatian audiens kepada yang berbicara di karya public speaking. Ke-7, nah jadi sebelum kita memulai public speaking, kita harus mengetahui siapa audiens kita. Nah, jadi yang pertama itu identifikasi target, kenali siapa audiensmu, umur, profesi, dan minat. Nah, jadi sebelum kita memulai public speaking, kita kenali dulu siapa di depan kita, siapa kepala sekolah atau pejabat atau profesi lainnya. Terus selanjutnya kebutuhan dan harapan. Pahami apa yang mereka butuhkan dan harapkan dan pesan yang disampaikan. Selanjutnya itu gaya komunikasi. Sesuaikan bahasa dan tone dengan audiens. Jadi kita harus menyesuaikan bahasa kita dengan audiens kita yang ada di depan. Dan selanjutnya feedback. Dapatkan umpan balik untuk meningkatkan komunikasi. Jadi kita harus mengumpan balik public speaking kita untuk meningkatkan komunikasi kita dengan audiens. Materi ke-8 tentang menjadi public speaking yang handal, komunikator, dan atau etos. Nah, jadi ketika kita ingin menjadi public speaking yang yang handal, komunikator atau etos, kita harus menanamkan kepercayaan diri kita. Jadi kita tampilkan keyakinan kita melalui sikap kita dan suara kita ketika kita public speaking. Selanjutnya, kredibilitas. Nah, jadi bangun otoritas dengan pengetahuan dan pengalaman. Jadi ketika kita pengen menjadi public speaking yang handal, kita harus banyak pengalamannya, kita public speaking di mana. Terus selanjutnya konsistensi. Jadi kita harus konsisten dengan dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Terus selanjutnya empati. Jadi hubungkan diri dengan audiens, tunjukkan perhatian pada mereka, yakinkan mereka bahwa kita bisa. Materi ke-9 yaitu teknik merancang pesan yang efektif dan pesan atau logika. Jadi yang pertama, kejelasan. Sampaikan pesan dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Sampaikan ketika kita public speaking, kita sampaikan public speaking kita itu dengan pesan yang sangat jelas, gak berbelit-belit. Terus selanjutnya, struktur. Gunakan alur yang logis dan terorganisir. Selanjutnya, argumentasi. Jadi dukung pesan dengan data dan bukti yang kuat. Jadi ketika kita public speaking itu kita harus menyampaikan pesan dengan yang bukti yang kuat, yang benar-benar nyata. Terus selanjutnya relevansi. Sesuaikan pesan dengan kebutuhan dan kepentingan audiens. Pembahasan ke-10 yaitu teknik penyampaian pesan yang efektif atau argumentasi atau patos. Yang pertama, melalui emosi. Bangkitkan perasaan audiens melalui cerita atau contoh nyata. Selanjutnya, koneksi. Sesuaikan pesan dengan nilai dan kepedulian audiens.
Selanjutnya, intonasi dan ekspresi. Gunakan suara dan bahasa tubuh yang mendukung emosi. Selanjutnya, pendorong tindakan. Ajak audiens untuk bertindak berdasarkan emosi yang muncul. Selanjutnya, materi ke-11, kesalahan-kesalahan dalam public speaking. Yang pertama, kurangnya persiapan. Nah, dengan kurangnya persiapan, tidak mempersiapkan materi dengan baik itu juga membuat kita nggak tahu apa yang harus kita bicarakan dalam public speaking kita. Terus selanjutnya ada monoton. Nah, dengan monoton juga itu bisa menjadi kesalahan dalam public speaking, seperti suara datar dan kurang ekspresif. Selanjutnya, overload informasi, terlalu banyak informasi dalam waktu yang singkat. Nah, jadi ketika kita public speaking, kita jangan terlalu cepat-cepat. Terus selanjutnya, mengabaikan audiens, tidak menyesuaikan pesan dengan audiens. Selanjutnya, takut atau nervous, kekurangan percaya diri yang mengganggu penyampaian. Nah, dengan takut atau nervous itu juga merupakan kesalahan. Selanjutnya, materi pembahasan ke-12 tentang praktek public speaking saat presentasi, pidato, ceramah, atau menjadi master of communication. Yang pertama itu kita harus melakukan presentasi, jadi fokus pada visual dan poin utama dan jaga kontak mata kita ketika kita public speaking. Terus selanjutnya, pidato atau ceramah, bangun koneksi emosional, sampaikan pesan dengan jelas dan inspiratif. Ketika kita public speaking, kita harus menyampaikan pesan kepada audiens dengan yang jelas. Terus selanjutnya, master of ceremony, yaitu jaga tempo acara, sambut audiens dengan percaya diri dan pastikan kelancaran acara tersebut. Ketika kita public speaking, kita harus bisa percaya diri dan agar lancar acaranya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.